Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, bertemu lagi dengan saya Desi Dahliani dengan NIM 2313400078 dari jurusan Bimbingan dan Konseling Islam Fakultas Dakwah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Ini adalah video learning jurnal kedua dari mata kuliah Public Speaking yang diampu oleh Bapak Dr. Adi Kusuma SIKOM MSI. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang public speaking nih teman-teman. Nah, jangan lupa tonton sampai akhir ya. Nah teman-teman, sebenarnya apa sih public speaking itu? Mungkin kata public speaking ini tidak asing lagi ya di telinga kita. Nah, bahwasannya public speaking itu adalah proses berbicara di depan sekelompok orang secara struktur dan terencana nih. Jadi, bukan hanya sekedar berbicara biasa, tetapi ada tujuan yang ingin kita capai. Nah, tujuannya bisa untuk memberikan informasi, mempengaruhi orang, mengajak memotivasi, bahkan bisa menghibur loh. Nah, public speaking juga tidak selalu dalam bentuk pidato formal ya. Bisa dalam bentuk presentasi di kelas, menyampaikan pendapat saat diskusi, menjadi MC, ceramah, atau bahkan saat kita memimpin rapat loh. Nah, teman-teman, kenapa sih kita harus bisa public speaking? Karena kemampuan berbicara di depan umum adalah salah satu keterampilan penting loh di era sekarang. Hampir semua profesi membutuhkan kemampuan komunikasi yang baik. Contohnya seperti seorang guru harus bisa menjelaskan materi dengan jelas loh. Dan juga seorang konselor, seperti kita nih calon konselor, harus mampu berbicara dengan empati dan meyakinkan. Seorang pemimpin juga harus bisa menyampaikan visi dan arahan dengan tegas dan bisa dipahami loh. Bahkan saat wawancara kerja pun, kemampuan kita dalam menyampaikan jawaban sangat menentukan kesan pertama. Jadi, public speaking ini bukan hanya untuk orang yang ingin menjadi pembicara terkenal, tapi untuk kita semua loh. Namun, sering muncul anggapan bahwa kemampuan berbicara di depan umum itu adalah bakat loh. Katanya kalau tidak berbakat dari lahir maka akan sulit loh. Padahal kenyataannya public speaking itu adalah keterampilan yang bisa kita latih loh. Semakin sering kita latih, semakin terbiasa juga kita untuk berbicara. Awalnya mungkin terasa canggung, suaranya bergetar, atau pikiran tiba-tiba kosong nih. Tapi jika kita terus mencoba, perlahan rasa takut itu akan berkurang loh. Nah, banyak juga loh pertanyaan. Lalu kenapa banyak orang yang tetap merasa takut? Nah, jawabannya yaitu karena rasa gugup. Gugup biasanya muncul karena kita takut salah, takut ditertawakan, takut lupa materi, atau takut tidak dianggap mampu loh. Padahal, rasa gugup itu adalah hal yang wajar. Bahkan pembicara profesional pun masih bisa merasakan gugup sebelum tampil loh. Bedanya mereka udah tahu cara mengelolanya. Kalian udah tahu belum? Nah, aku bakal ngasih tahu cara mengatasinya gimana. Yang pertama yaitu dengan latihan. Nah, latihan bisa dilakukan di depan cermin nih. Kalian bisa rekam menggunakan handphone atau latihan di depan teman kalian sendiri. Dengan ini, kalian bisa menjadi lebih siap dan lebih mengenal materi kita sendiri. Nah, yang kedua yaitu persiapan yang matang. Jika kita benar-benar memahami apa yang akan disampaikan, maka rasa percaya diri kita akan meningkat. Nah, yang ketiga, apa ya yang ketiga? Yang ketiga yaitu berdoa dan menenangkan diri sebelum tampil. Nah, kalian silakan coba yaitu tarik napas dalam-dalam, lalu buang perlahan. Nah, lakukan beberapa kali ya agar tubuh kalian bisa lebih rileks. Nah, teman-teman,
Tadi kan aku udah ngasih tahu kan caranya. Nah, di dalam public speaking juga ada 3 prinsip penting yang harus kita ingat. Yaitu, apa aja ya? Yaitu yang pertama, yaitu know yourself. Yaitu kenali diri kita nih. Yaitu pahami kelebihan dan kekurangan kita. Misalnya, apakah kita tipe yang santai atau formal ya? Apakah suara kita pelan atau keras? Dengan mengenali diri kita sendiri, tentu kita bisa menyesuaikan gaya bicara yang paling nyaman dong. Nah, yang kedua, know your audience, yaitu kenali siapa pendengar kita. Seperti apakah mereka mahasiswa, anak-anak, atau orang tua. Atau bahasa yang kita gunakan tentu harus disesuaikan kan? Jangan sampai kita menggunakan bahasa yang terlalu rumit untuk audiens yang membutuhkan penjelasan sederhana. Yang ketiga, yaitu know your material, yaitu kuasai materi yang akan disampaikan. Jangan hanya membaca slide, pahami isi dan maknanya ya. Jika kita menguasai materi, kita akan lebih percaya diri dan tidak mudah panik. Nah, yang terakhir yaitu ada konsep 6P dalam public speaking loh. Kalian udah tahu belum? Kalau belum tahu, aku kasih tahu ya. Yang pertama yaitu persistent, yaitu kegigihan. Yang kedua yaitu patience atau kesabaran. Yang ketiga yaitu planning, yaitu perencanaan. Yang keempat yaitu preparation, yaitu persiapan. Yang kelima yaitu voicing atau memperhalus cara penyampaian. Dan yang keenam yaitu praktik atau latihan. Nah, jika 6 hal ini kita lakukan secara konsisten, kemampuan berbicara kita pasti akan berkembang loh. Jangan takut salah ya, karena dari awal kita belajar. Jangan takut gugup, karena itu manusiawi. Manfaatkan setiap kesempatan berbicara di depan umum sebagai proses untuk berkembang ya, karena semakin kita sering mencoba, semakin kuat juga percaya diri kita. Semoga materi ini bermanfaat dan bisa memotivasi kalian semua untuk terus melatih kemampuan public speaking. Terima kasih, saya Desi Dahliani pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pertemuan ketiga.